Tahun 2025 segera memasuki tahun dengan karakter ular kayu. Banyak yang harus diwaspadai karena sifat ular dan kayu akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Titik berat tahun ular kayu adalah tentang perubahan hidup. Segala yang baru diisyaratkan sebagai sesuatu yang perlu dicoba. Dalam hal mengambil keputusan, pertimbangkan banyak data serta perkembangan baru. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan sebelum mengambil langkah-langkah besar. Perihal karir hingga jodoh, tahun ular kayu juga membutuhkan kebaruan. Tinggalkan masa lalu, kemudian jalani hubungan tanpa kekangan. Boleh agresif, tapi jangan posesif. Lalu bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Siapa yang akan bersinar di tahun ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kurang dari 2 pekan, tahun akan berganti karakter dari sifat-sifat naga kayu menjadi tahun ular kayu. Dalam mitologi Tiongkok, ular dipercaya mempunyai sifat yang unik. Selain memiliki usia yang panjang, lewat kemampuannya berganti kulit. Meski melata, karena tidak memiliki kaki dan tangan, ular justru mempunyai kecerdasan yang tidak dimiliki binatang lain. Sebagai hewan melata, insting ular dalam bertahan hidup juga sangat kuat, dengan bisa mematikan sebagai senjata pertahanan diri. Melihat karakter ular serupa itu, yang perlu diberi perhatian adalah soal perubahan diri atau ganti kulit, soal kebijaksanaan, serta yang berhubungan dengan usia panjang. Ini kalau saya catat di sini misalkan dalam kesehatan seperti itu. Nah, di tahun ini ada baiknya kalau kita memiliki sebuah resolusi untuk berubah penampilan. Karena ini akan membantu kita dalam kesehatan kita. Jadi kalau selama ini mungkin dianggap, waduh kok perut saya lebih buncit daripada tahun sebelumnya, atau saya memiliki kebiasaan buruk suka begadang, ada baiknya kita memperbaiki hal ini tadi. Karena di tahun ular, biasanya kalau kita pasrah-pasrah aja, kondisinya malah akan semakin buruk. Karena di tahun ini tantangannya akan lebih besar. Keputusan untuk menjalani hidup yang semakin sehat adalah keputusan terbaik di tahun ini. Apalagi di tahun ular kayu, urusan mengambil keputusan adalah sesuatu yang tidak sederhana. Dibutuhkan kewaspadaan untuk memutuskan sesuatu agar tidak malah terjerembab ke keterpurukan. Keputusan-keputusan sakral membutuhkan perenungan panjang di tahun ular kayu. Dibutuhkan analisa dan data yang kuat agar tidak salah mengambil langkah. Dan untuk mengambil keputusan, karena ular ini adalah hewan yang tidak memiliki kelebihan dibandingkan hewan yang lainnya, yang kalau ayam kan dia memiliki kaki, kalau misalkan seperti kera atau monyet itu memiliki mirip manusia dengan tangan dan jari dan juga kaki. Artinya kewaspadaan untuk mengetahui apa yang kita miliki dan tidak kita miliki. Sehingga saat mengambil keputusan kita memerlukan banyak data untuk kita analisa dan mengambil sebuah keputusan dengan berpikir panjang terlebih dahulu. Meski harus tetap hati-hati terutama dalam mengambil keputusan, tapi tidak berarti terjebak dalam rasa jera. Tidak boleh takut di tahun ular kayu, apalagi takut mencoba sesuatu yang baru. Dalam soal karir, inilah saatnya untuk menjajal segala yang baru juga dalam bisnis. Perlu mencoba cara-cara baru agar kelangsungan bisnis tetap terjaga, bahkan semakin berkembang. Untuk karir ini adalah kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru, mengembangkan sebuah bisnis yang mungkin belum pernah dilakukan, juga untuk mempelajari hal-hal yang kita anggap ini belum pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi membuka opportunity dan berani untuk mengambil langkah dengan lebih
mungkin nggak usah terlalu khawatir terhadap sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Hakikat berubah, kemudian mencoba sesuatu yang baru, bisa dimaknai secara lebih mendalam. Salah satu jalan yang bisa diambil ialah segeralah move on dari segala yang sudah lewat. Tidak ada yang perlu disesali dari masa lalu. Semua sudah terjadi, sehingga yang bisa dipetik hanyalah pelajaran. Semua yang dibawa dari masa lampau adalah bekal untuk memperbaiki diri di masa depan. Maka, berubah dan perubahan akan menjadi kunci sukses di tahun ular kayu ini. Dan untuk pengembangan diri, lepaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Tapi kita harus mempelajari apa yang dibawa masa lalu ini kepada diri kita. Jadi, perubahan diri itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan di tahun ular kayu. Lalu bagaimana dengan bisnis perjodohan dan percintaan? Apa yang harus dilakukan di tahun ular kayu? Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk rebranding perusahaan atau bisnis yang kita lakukan. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam jodoh dan percintaan kita tidak boleh terlalu mengekang. Seperti kita tahu ular ini kan kalau dia itu merasa diprovokasi atau menyerang dengan cara melilitkan. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Maka wait and see, coba untuk lebih banyak mendengar. Untuk hubungan mungkin kita harus nggak boleh terlalu protektif, kita harus bisa lebih merasakan tenggang rasa apa yang difikirkan oleh lawan komunikasi kita, baik bisnis, percintaan atau hubungan antar manusia. Memang akan banyak yang berubah pada tahun ular kayu. Bisnis yang harus rebranding, karir yang tidak boleh stagnan, hingga resolusi kesehatan yang lebih kuat. Lalu, siapa saja artis yang akan bercahaya di tahun ular kayu? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Tahun ular kayu adalah tahun yang ditunggu Raffi Ahmad karena artis super populer ini yang paling siap menghadapi perubahan, tantangan baru, serta sesuatu yang berbeda dari biasanya. Posisinya yang berubah dari seorang artis menjadi utusan khusus presiden menunjukkan bahwa Raffi sudah berada di jalur yang seirama dengan tahun ular kayu. Inilah selebriti yang memiliki frekuensi sama dengan karakter ular kayu, sehingga karirnya akan semakin bersinar. Raffi Ahmad ini yang paling akan bersinar karena dia berubah kan sekarang ini. Tadinya hanya artis, sekarang dia menjadi salah satu staf presiden dan dia melakukan tugas yang baru yang mana dia ini melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kreativitas ada di situ, perubahan image ada di situ. Dia juga terlihat lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Kalau dulu kan terlihat dia banyak membuka perusahaan ya. Kali ini kita melihat bahwa Raffi Ahmad ini lebih banyak membantu pemerintah untuk melakukan program-programnya. Jika Raffi Ahmad akan kian bersinar, hati-hati untuk Torik Halilintar dan Alia Mas Said. Mereka harus memiliki gebrakan baru yang tidak itu melulu. Sebab tahun ular kayu memang memberi arahan untuk melakukan perubahan-perubahan jika ingin bisa bertahan hidup. Celakanya, posisi mereka yang tidak bisa menyesuaikan dengan spirit perubahan akan disalib oleh para pendatang baru. Nama-nama muda yang jauh lebih siap menghadapi gejolak dan perubahan justru mampu melesat tanpa meleset. Nah, untuk Atta Halilintar, Torik Alia dan sebagainya, kita menantikan gebrakan baru. Karena kalau mereka tetap melakukan hal yang sama, maka stagnasi adalah sesuatu yang akan mereka dapatkan. Akan ada artis-artis yang mungkin nggak terlalu terkenal, tapi lebih nekat melakukan perubahan, ini akan mengambil alih posisi mereka. Tapi benarkah di tahun ular kayu masih akan banyak bencana besar? Mungkinkah
peristiwa serupa kebakaran di Los Angeles bisa kembali terjadi. Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kini, Los Angeles menjadi kota paling merana di dunia. Sebab, sejak 7 Januari 2025, kota yang semula dibanggakan sebagai tempat tinggalnya para selebriti internasional itu remuk di amuk kobaran api. Selama berhari-hari, sudah hampir 2 pekan, kebakaran belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kerugian sudah tak terhitung, mulai dari kerugian material hingga korban jiwa. Menjadi bencana besar di awal tahun, kebakaran serupa Los Angeles dimungkinkan terjadi. Sebab di tahun ular kayu, ada karakter perubahan iklim yang ekstrim. Gejolak iklim inilah yang membuat musim datang tidak pada waktunya. Tempat-tempat yang tadinya itu misalkan musim dinginnya belum terjadi di bulan itu, ini terjadi lebih cepat. Tempat-tempat yang musim panasnya biasanya itu biasa-biasa saja, ditambahkan angin, terjadilah kebakaran besar seperti yang ada di Los Angeles itu tadi. Maka perubahan ini memang terjadi. Seperti tadi saya katakan, sebagai ular, kita harus mencoba dan bisa untuk tahu apa yang ada di depan kita, perubahan apa yang akan terjadi, kita melihat dari data yang ada dan mencoba untuk mereaksi itu tadi dengan persiapan yang lebih baik. Kebakaran memang harus menjadi titik kewaspadaan utama di tahun ular kayu. Sebab ada perubahan iklim yang ekstrim sehingga musim datang di saat-saat yang salah. Tapi lebih dari semua itu, tahun ular kayu juga mengisyaratkan untuk berubah menjadi lebih positif. Datang setiap 60 tahun sekali, ular kayu bisa memberi keberkahan untuk mereka yang memiliki sio yang bisa bersinergi dengan ular serta karakter kayu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropang kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.